mendorong adanya perlindungan, pengakuan, keterlibatan perempuan dan anak-anak. Itu luar biasa karena karena mereka sebenarnya merasakan betul bagaimana perjuangan ini bisa berjalan dengan baik karena dorongan dari itu. Saya agak sedih ya. Halo sahabat Walhi, selamat datang di podcast Opsi, obrolan penting tapi santai. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, jauh-jauh datang dari Nusa Tenggara Barat. Ada Bang Amri di sini, Direktur Walhi Nusa Tenggara Barat. Nah, podcast Opsi hari ini spesial untuk kita diskusi soal wilayah kelola rakyat di NTB. Nah, kita akan mendengar perjuangan bagaimana Walhi NTB mendukung perlindungan dan pengakuan wilayah kelola rakyat di NTB. Nah, sudah ada Bang Amri di sini. Nah, nanti Bang Amri bisa perkenalan diri kembali. Saat ini Walhi NTB sedang mengerjakan apa nih Bang, khusus untuk wilayah kelola rakyat? Silahkan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam adil dan lestari. Saya Amri dari Direktur Walhi Nusa Tenggara Barat. Walhi NTB sebagai salah satu wilayah yang merupakan bagian dari Walhi secara nasional dalam menjalankan mandat organisasi baik itu di tingkat nasional maupun juga di tingkat daerah. Tentunya juga WKR sebagai bagian pokok dan penting untuk dikerjakan di Nusa Tenggara Barat. Hari ini kita di NTB sejak tahun 2022, bahkan sebelum-sebelumnya itu sudah melakukan kerja-kerja untuk kemudian bagaimana tata kuasa, tata kelola, tata produksi, bahkan sampai tata konsumsi yang kemudian dikerjakan bersama komunitas di NTB. Ada beberapa kita tidak memisahkan sebenarnya, tapi membagi pola kerja itu ada di wilayah pesisir karena memang itu wilayah pesisir menjadi bagian penting juga karena di situ ada nelayan, pun juga di wilayah daratan atau di wilayah kawasan esensial di kawasan hutan. Di wilayah daratan atau itu kita ada di beberapa komunitas yang sudah lahir hari ini, yang sudah memiliki WKR tentunya ya. Ada di Desa Karangsideman itu di Lombok Tengah. Itu di situ ada dua komunitas penting kita, ada HKM dan juga ada komunitas dari Tanah Objek Reforma Agraria. Yang HKM sudah memiliki izin, sudah mendapatkan izin, yang Tora hari ini sudah mendapatkan pengakuan tapi dalam proses penetapan di tingkat kementerian. Artinya sudah ada perjuangan ini sudah memunculkan satu keberhasilan yang seperti yang kita harapkan, adanya pengakuan tadi. Di Lombok Barat, satu lagi di Karangbayan itu bersama teman-teman Eknas, karena juga merupakan mandat Eknas, kita berhasil juga memunculkan izin HKM di atas lahan sekitar 187 hektar untuk 274 kepala keluarga. Di Lombok Utara juga ada di Rempek, namanya Rempek, di masyarakat adat di situ, dan Gumantar. Nah, di situ juga sudah kita melakukan satu kegiatan mendorong negara untuk kemudian transformasi dari kemitraan kehutanan menuju ke HKM. Kalau di wilayah wilayah daratan ini kita artinya sudah ada muncul keberhasilan di mana negara mengakui bahwa komunitas warga itu memang di sanalah sebenarnya sejatinya lahan, sejatinya kawasan hutan itu harus diserahkan kepada rakyat untuk dikelola. Tidak hanya kemudian diserahkan untuk sebagai penonton, tapi juga harus mengelola, karena rakyatlah yang sebenarnya juga bisa menjaga kawasan hutan dengan sangat sistematis, karena mereka punya lokal konten, mereka punya kearifan lokal dalam menjaga kawasan-kawasan hutan. NTB itu punya potensi 400.000 hektar itu untuk menjadi kawasan WKR dalam izin HKM, tapi hari ini negara di konteks pemerintah di NTB baru memunculkan sekitar 60.000 hektar.
Oh, jadi cukup Masih besar masih ya Bang, banyak ya. sebenarnya. Masih banyak potensi. Artinya kalau negara misalnya memang ingin melakukan konservasi, menjaga ekosistem, dia serahkan itu kepada rakyat, rakyat pasti bisa mengurusnya dengan baik. Betul Bang. Warga pasti bisa mengurus Iya, lahannya dengan baik. baik. Nah, itu sistem wilayah kelola rakyat tuh definisi Walhi. Bagi teman-teman yang bingung apa sih itu wilayah kelola rakyat? Nah, inilah seperti inilah contohnya pengelolaan berbasis masyarakat itu diperhitungkan mulai dari tata kuasa hingga sampai ke tata konsumsinya itu semua masyarakat yang mengurus. Nah, ini sedang dikerjakan oleh teman-teman Walhi NTB. Nah, tadi saya sangat menarik bagi saya tuh ada wilayah kelola rakyat di pesisir, Bang. Kan kita biasanya berpikir kayak wilayah kelola rakyat itu ya sesuatu ya kayak perkebunan lah, kebun-kebun. Nah, kalau di wilayah pesisir apa yang menarik wilayah kelola rakyat seperti apa yang warga bayangkan itu? Pada prinsipnya adalah satu hal yang sama, menyerahkan pengelolaan sumber daya alam baik itu di tingkat pesisir maupun di daratan itu kepada rakyat. Tapi pada substansinya kalau di wilayah pesisir ini tentunya negara harus lebih memberikan perlindungan sebenarnya. Perlindungan kepada wilayah pesisir, kepada nelayan dalam melakukan dalam menjadi ruang hidup dari nelayan. Nah, hari ini kita ada satu contoh kasus yang kita sedang dampingi hari ini di wisata dunia di 3 gili. Itu gili kalau teman-teman misalnya di destinasi pariwisata di Indonesia, salah satunya itu ada di 3 gili. Gili air, Gili Meno, sama Gili Trawangan. Nah, ini sekarang sedang mengalami satu pengabaian dari negara terhadap hak dasarnya, hak atas air bersih. Nah, di mana di situ di Gili Meno khususnya itu 264 kakak yang mendiami pulau itu, pulau kecil sekali, pulau kecil yang sangat indah, eksotik. Karena di situ ada blue coral yang mendiami itu dan juga memiliki ruang hidupnya di situ sebagai nelayan, sebagai warga yang kemudian juga memberikan jasa kepada wisatawan asing yang datang ke sana untuk menyaksikan bagaimana keindahan alam yang ada di situ, menjaga itu sekarang lagi diabaikan hak dasar hidupnya tentang air bersih. Di mana negara sampai hari ini itu belum memberikan satu solusi konkret. Nah, ini yang sebenarnya tadi kita maknai bahwa negara tuh harus hadir memberikan perlindungan terhadap hak dasar itu. Pulau yang katanya wisata dunia ini seharusnya dilindungi. Kalau mau kita cek dalam data statistik di NTB, PAD-nya Lombok Utara Kabupaten itu berasal 70% dari 3 gili ini. Dari kawasan wisata dunia ini ya, Bang. Tapi ada pengabaian. Nah, kemudian warga mengadu pada Walhi, meminta Walhi untuk kemudian membantu mereka, dan kita sampai hari ini sudah berjalan hampir sekitar 8 bulan lebih dan menghasilkan bahwa sudah mendorong pemerintah daerah dalam hal ini adalah legislatif yang kemudian menyepakati pertama ada solusi jangka pendek di mana pemerintah itu harus menghadirkan air bersih dengan jangka pendek membawa air dari pulau besar. Yang kedua itu memutuskan kontrak terhadap perusahaan yang kemudian secara manipulatif dan monopoli menguasai air bersih itu dengan mengkonversikan air bersih dengan merusak lingkungan, karena dengan dia beraktivitas itu hancurlah beberapa wilayah terumbu karang di situ, sehingga kita dorong untuk tidak menggunakan perusahaan. Yang ketiga, solusi yang didorong oleh legislatif DPR KLU itu yang adalah mengeluarkan solusi jangka panjang dengan mengaliri air dari pulau besar, Pulau Lombok itu ke 3 gili ini. Dan itu sudah disepakati. Dan hari ini secara faktual kita mendapatkan informasi perusahaan sudah mulai keluar dari itu karena memang sudah dorongan dan perjuangan bersama masa rakyat di situ bersama Walhi tentunya itu mendorong bahwa perusahaan ini harus stop melakukan aktivitas karena dia sudah kalau dia beraktivitas itu limbahnya dibuang ke laut, terumbu karang. Jadi sekitar 1,8 kilo itu rusak, tertutup. Jadi blue coralnya sudah hilang. Jadi apa yang menjadi sumber hidupnya itu hilang di warga itu, sehingga mereka minta negara harus menghadirkan air tapi tidak dengan merusak lingkungan. Ya, betul. Jadi selama 8 bulan terakhir warga bersama dengan Walhi NTB berjuang untuk air bersih begitu ya, Bang. Nah, kalau boleh kilas balik sedikit, Bang,
dulu misalnya warga hidup dari air mana sebelum tiba-tiba ada perusahaan datang? Ya, jadi sebelumnya itu ada salah satu perusahaan juga sebenarnya yang beraktivitas itu untuk air bersihnya itu ada. Jadi Pemda itu sudah mengagendakan untuk mengalir air di situ. Jadi pipa ini sudah masuk ke gili air sebenarnya. Udah masuk ke salah satu gili air, jadi tinggal melanjutkan saja ke gili Menu sama gili Terawangan. Tapi ini nggak dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memilih menyerahkan itu kepada cari vendor yang baru. menyerahkan kepada pihak swasta. Ternyata pihak swasta ini melakukan aktivitasnya dengan merusak lingkungan. Terjadilah kerusakan di Gili Terawangan. Itu terumbu karang itu hancur. Dan DLHK pada waktu sudah mengeluarkan semacam himbauan untuk aktivitasnya dihentikan. Bahkan 1 bulan sebelumnya, November, itu KKP selaku kementerian yang memang kewenangannya menerbitkan izin untuk pengelolaan ruang laut sudah mencabut izinnya, tapi dia masih saja beraktivitas di situ. Nah, ya sudah berapa lama di perusahaan ini berada di sana, Bang? Kalau perusahaan yang merusak lingkungan ini sejak tahun 2000 aktivitasnya ya, itu sejak tahun 2021. Oh, masih tapi cukup baru ya, Bang? Tahun 2018. Jadi sejak tahun 2018 sekitar 9 tahun yang lalu, tapi mulai masif merusak lingkungan sejak tahun 2021 tuh memang sepanjang sebenarnya itu. Gini, jadi perusahaan ternyata memang kalau investasi masuk ke satu wilayah tentunya harus ada konsultasi yang bermakna. Iya, benar. Ternyata warga atau komunitas yang ada di 3 gili ini tidak mengetahui kalau aktivitasnya itu akan merusak lingkungan. Tapi dia membuat semacam SWRO. Jadi SWRO itu reservoir ya, water reverse osmosis SWRO. Kalau bahasa singkatnya penyulingan air laut lah. Itu kan pasti ada limbahnya. Nah itu yang dibuang didumping ke dalam laut, yang itu mempengaruhi karang. Nah itu ditemukannya, ada yang menemukan itu di tahun awal 2024 kemarin itu ditemukan. Baru diketahui bahwa ternyata tumpukan lumpur itu yang sisa dari penyulingan itu ternyata merusak karang. Dan hari ini karang itu nggak bisa dipulihkan lagi. Iya, sulit pasti. Kalau udah putih susah tuh memulihkannya. Nah, kalau dari mana rakyat sebelum mendapatkan air, kalau gili air dari pulau besarnya itu karena udah ada pipanya. Kalau yang gili Menu sama gili Terawangan itu dari ada namanya satu perusahaan lagi yang juga sudah karena merusak lingkungan juga itu sudah kena ada penegakan hukum terhadap perusahaan ini, sehingga mau tidak mau kemudian hari ini rakyat sangat membutuhkan air, sehingga PT TCN ini pun masih dipakai oleh pemerintah. Padahal pemerintah sudah seharusnya menjalankan tadi jangka pendek kan bisa mendropping air sebenarnya di situ. Karena betul. di Lombok Utara itu sangat dekat dengan Rinjani dan itu sangat bisa airnya surplus air data terakhir di wilayah Lombok Utara. Jadi sebenarnya ada pilihan yang sebenarnya mudah gitu, datangkan air dari pulau lain, datangkan air dari Rinjani misalnya, tapi kemudian memilih untuk sudah kasih lagi kesempatan ke perusahaan ini, padahal ada banyak masalah yang ditimbulkan dan juga berdampak buruk bagi masyarakat. Nah sekarang Bang, pertanyaannya apa yang pasca ini alat-alat berat oleh PT TCN dikeluarkan, apa yang akan dilakukan oleh Walhi NTB untuk mendorong pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat yang ada di tiga kawasan wisata ini? Yang paling penting hari ini aktivitas perusahaan itu dihentikan karena memang sekarang sedang keluarkan alat beratnya ya, kayak bornya sudah mulai dikeluarkan itu dari pulau itu. Kita mendorong untuk segera mengimplementasikan kesepakatan dengan DPR. Pertama yang adanya solusi jangka pendek, kemudian memutus kontrak, tidak menggunakan lagi perusahaan dalam memenuhi air bersih. Karena udah pasti ujungnya pasti komersil, pasti mengkomersilkan air, bukan memberikan solusi tapi justru memberikan masalah baru. Yang ketiga adalah jangka panjang tadi sebagai solusinya. Nah itu bentuk perlindungan untuk di wilayah 3 gili ini.
Selain memang ini tetap didorong untuk karena dia wilayah konservasi. Ya. Ada mangrove di situ, ada terumbu karang, bahkan jenis-jenis ikan yang indah yang kalau kita lihat di akuarium itu ada banyak di situ. Kalau mau diving atau snorkeling, di situlah surganya ya, Bang. Jadi perlindungan terhadap ruang hidup rakyat, terutama nelayan yang konteksnya ada di situ harus didorong dan dilakukan oleh pemerintah. Tidak sekedar misalnya ada RZWP 3K, tapi implementasinya juga sangat tidak jauh dari harapan. Sehingga penegakan hukum juga harus penting di situ. Jangan ada kebijakan, implementasinya lain, Bang. Nah, kita nggak mau berharap gitu. Nah, selain cerita tadi soal 3 kawasan wisata ini, Gili Air, Gili Menu, Gili Trawangan. Nah, cerita keberhasilan WKR yang lain, apa yang bisa kita bagikan ke teman-teman nih, Bang? Yang menarik sekali begitu, proses perjuangannya, terus kemudian mendapatkan pengakuan dari negara dan bagaimana mereka sekarang hidup dengan wilayah rakyat yang sudah di tangan mereka nih, Bang. Gimana tuh? Yang menarik itu sebenarnya dalam perjalanan kami melakukan proses pendampingan, konsolidasi, kemudian mendorong adanya perlindungan, pengakuan, keterlibatan perempuan dan anak-anak. Itu luar biasa karena karena mereka sebenarnya merasakan betul bagaimana perjuangan ini bisa berjalan dengan baik karena dorongan dari itu. Saya agak sedih ya. Jadi keterlibatan perempuan sama anak-anak itu juga sangat luar biasa dalam proses perjuangan ini. Mereka yang dulunya nggak berani masuk lahan kan, nah hari ini mereka bisa karena satu-satunya tempat mereka hidup. Ya betul. Di situ. Jadi memang dalam masalah lingkungan nih ya kita tahu bahwa perempuan dan anak-anak itu paling terdampak oleh masalah lingkungan. Nah terus kemudian kalau wilayah kelola rakyat biasanya perempuan nih yang paling terdepan menjaga wilayah kelola rakyat. Nah tapi kita tahu ada situasi yang justru memperburuk kehidupan mereka. Nah mereka jadi akhirnya yang paling bersemangat ya, Bang, mendorong wilayah kelola rakyat. Bahkan yang menghadang alat berat. Perusahaan-perusahaan lah ya. Di mana cerita perjuangan wilayah kelola rakyat yang kemudian perempuan jadi yang terdepan? Di Karangsidemen. Karangsidemen. Itu dulu berlawan dengan siapa, Bang? Itu perusahaan namanya PT HGU PT Tresno Kenangan. Itu sudah di situ sejak tahun 80 itu generasi ketiga. Jadi mereka itu sejak tahun 80 sampai 2008 itu dibodohi. Jadi kayak tanda kutip ya terjadi perbudakan di situ. Mereka tumpang sari tapi kemudian hasilnya nggak diberikan ke mereka. Kemudian di tahun 2008 dihadanglah perusahaan ini. Ada perusahaan baru masuk yang paling depan itulah kaum perempuan di situ sebenarnya yang terlihat. Dan kami terakhir juga waktu baru-baru ini juga yang bersemangat untuk melakukan proses dorongan untuk melakukan audiensi itu juga perempuan. Bahkan di aksi kami terakhir itu yang 2 kemarin ini itu perempuan paling maju lah dalam. Iya. Soalnya juga ini, Bang, takut polisi mau mukul kalau perempuan yang paling depan. Wah, emak-emak ini. Oh, ini di Karangsidemen itu perusahaan apa, Bang? Perusahaan PT Tresno Kenangan itu perusahaan perkebunan. Perkebunan. Perkebunan kopi dulu. Oh. Ya. Jadi monopoli kopi juga, minim keterlibatan warga di situ, apalagi perempuan. Yang di pesisir juga begitu. Pesisir perempuan paling depan juga itu. Di beberapa kita juga punya beberapa media sosial ya, Walhi NTB. Itu aksi-aksi di desa itu yang paling depan itu semua perempuan. Nah, ini cerita yang sangat menarik gimana perjuangan merebut wilayah kelola rakyat itu justru malah yang terdepan adalah perempuan dan anak-anak. Nah, ini cerita yang sangat menarik. Nah, apa yang akan dilakukan lagi oleh Walhi NTB untuk perjuangan wilayah kelola rakyat dan merespon situasi negara yang sedang nggak baik-baik aja ini, Bang?
harus ada satu satu kegiatan intens pasca penguasaannya dilakukan oleh teman-teman komunitas itu tentang pengembangan ekonominya. Nah, hari ini kita sedang mengembangkan beberapa hasil komoditasnya di situ. Ya. Di situ ada kopi, ada gula merah, ada vanili, ada kakao, ada banyak sekali, ada madu hutan yang bisa, dan itu semua pengembangan ekonominya akan kami dorong untuk ada pengembangan ekonomi. Tapi yang terpenting hari ini kan sebenarnya kolektivitas mereka dalam mengolah itu, mengolah lahannya. Dan dalam setiap pengolahan itu juga yang paling di tiap komunitas sebenarnya dengan sendirinya, dengan tidak kita sarankan, itu memang semua terlibat. Semua terlibat, bahkan yang paling penting, karena memang yang paling pokok dalam faktor ekonomi di keluarga itu kan perempuan sebenarnya yang paling penting. Kalau laki-laki sebenarnya kan bagaimana mempertahankan posisi ekonomi keluarga. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari komunitas itu yang paling banyak bergerak itu ya perempuan. Ya, yang mengatur keuangan, semuanya. Mengurusi rumah tangga, memikirkan bagaimana keluarga akan hidup. Otomatis kalau mereka dapat pengakuan wilayah kelola rakyat itu pasti mereka akan sangat bahagia dan senang. Makanya jadi orang yang terdepan untuk ayo kita perjuangkan ini. Betul. Nah, kalau di Walhi NTB-nya sendiri apa yang akan dikerjakan lagi nih, Bang? Banyak sekali. Kami kemarin ketemu sama Pak Dinas LHK di Provinsi NTB. Ada 92 lokasi itu di NTB yang hari ini itu mengharapkan sebenarnya untuk adanya pengakuan konkret tadi HKM ya. Itu tantangan terbesar kita itu karena Walhi di NTB itu diminta untuk mengawal itu. Nah, sehingga tapi dalam konteks kita hari ini Walhi menjalankan mandat organisasi, ya tentunya kami berharap semua mandat rakyat organisasi bisa kami jalankan untuk menjadi salah satu hal yang solutif dalam konteks memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah rakyat. Dan yang paling penting adalah hal ini adalah untuk keadilan antar generasi di Nusa Tenggara Barat. Jadi pekerjaan Walhi NTB sangat berat ya teman-teman. Jadi mungkin ini juga Bang, karena melihat keberhasilan yang dilakukan oleh teman-teman Walhi NTB untuk mendorong pengakuan wilayah kelola rakyat di beberapa daerah ini, makanya diminta langsung sama pemerintah kan untuk mengurusi. Padahal kalau teman-teman tahu Walhi ini kecil sekali ya, kakak mungkin bisa mengurus semuanya. Nah, kalau yang lain juga sebenarnya kalau masih ada waktu, saya akan coba bercerita panjang juga tentang kayak Mandalika, tapi mungkin lain itu juga sama di pesisir juga sebenarnya. Tapi itu juga ada lagi upaya yang sedang dikerjakan oleh teman-teman Walhi NTB ada 3 masalah besar di sana di proyek strategis nasional yang ada di pesisir, yang juga itu mengabaikan wilayah kelola rakyat, ruang hidupnya nelayan, ruang hidupnya perempuan. Itu adalah pertama soal konflik agraria yang belum terselesaikan. Yang kedua tata kelola lingkungan, yang ketiga adalah soal relokasi. Nah, kalau di situ itu sudah sejak lama sekali memang, dan hal ini belum terselesaikan. Tapi PS Mandalika sebagai sebuah PSN masih saja tidak lahir sebagai hal yang menjadi solusi bagi pengembangan ekonomi yang ada di NTB sebenarnya. Oh, jadi kalau teman-teman kalau teman-teman mendengar sirkuit Mandalika, nah ternyata ada cerita yang cukup menyedihkan di balik adanya sirkuit Mandalika itu. Nah, teman-teman Walhi NTB sedang mendampingi warga yang terdampak oleh pembangunan sirkuit Mandalika ini. Nah, ini adalah proyek strategis nasional. Nah, sekarang apa yang sedang dikerjakan teman-teman yang hari ini kita sedang mendorong, karena memang secara konkret warga yang ada di sana itu sudah
sebagian besar sudah pindah, sudah keluar lah dengan satu keterpaksaan keluar di situ. Ada banyak masalah tentang bagaimana lahan mereka diambil secara paksa, kalaupun dibayar ada masalah kurang bayar, kemudian lahannya ada yang tidak dibayar seluruhnya misalnya. Nah itu kita mendorong ada penyelesaian yang konkret terhadap mereka yang masih bertahan di situ, karena semua itulah yang mereka rasakan hari ini. Terus selain itu sekarang itu di situ itu kalau akses pendidikan itu sangat minim sekali. Minim sekali ya. Anak-anak kalau mau, karena kan itu infrastruktur yang dibangun ya, dengan nilai 248,8 juta US dollar, dan itu dari utang dari Asian Infrastructure Investment Bank. Dia membangun jalan semua banyak itu, ruang-ruang serapan, kemudian mangrove, kawasan-kawasan esensial yang harus dilindungi itu jadi jalan semua. Jadi mereka yang bertahan di lahan itu, anaknya kalau sekolah ya pasti jauh sekali dia kan sekolahnya. Itu dia. Bangun jalannya, akses pendidikannya nggak tahu di mana, jalan di tempat. Nah, itu dia. Jauh dari mereka. Nah itu yang menjadi masalah. Pun juga soal relokasi mereka. Mereka direlokasikan. Itu kan mereka nelayan, tapi dipindahnya ke atas gunung. Ya ampun. Jadi bagaimana mau hidup di situ? Iya. Susah kan karena orang yang terbiasa hidup di pesisir, terbiasa melaut, tiba-tiba harus dipindah ke gunung. Susah tuh pasti berkebun Bang. Kita harus menanam sesuatu untuk dimakan. Nah itu jadi sebenarnya ini adalah salah satu tantangan ya atau ancaman terbesar dari upaya pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat ya Bang. Ada beberapa kebijakan negara tuh, proyek-proyek besar negara yang justru seperti proyek strategis nasional Mandalika ini yang justru sebenarnya mengancam kehidupan warga yang ada di Nusa Tenggara Barat dan justru malah meminggirkan masyarakat dan perempuan dan anak-anak dari wilayah kelola mereka yang selama ini mereka tinggali. Nah, kalau kita hitung dari sejak dia dicanangkan, sejak Jokowi itu mencanangkan 2015 sampai 2018 ini, kemudian dijalankan proyeknya sejak tahun 2018 dengan ada penggusuran dan sebagainya, sampai dia diaktifkan sebagai proyek sirkuit. Keuntungan apa yang dilahirkan oleh usaha itu di negara ini? hanya permasalahan yang ditinggalkan, bahkan hutang. Bayangkan dalam satu kali dia melakukan kegiatan saja, hosting fee-nya sampai 241 miliar. Jadi kayak pengeluarannya besar sekali, yang beli tiket mungkin sangat sedikit ya. Jadi harus ada biaya-biaya yang justru malah sebenarnya merugikan negara, bukan keuntungan yang dilahirkan. Plus dengan merusak wilayah kelola rakyat yang ada di sana. Meminggirkan masyarakat yang sebenarnya itu menguntungkan ya Bang pasti, karena mereka hidup melaut terus hasil lautnya dijual dan itu pasti sangat menguntungkan bagi kehidupan warga di sana. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang, apa nih harapan Bang Amri untuk kerja-kerja pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat nih, di wilayah NTB? Yang pertama, Walhi di NTB itu saya berharap terus dekat bersama rakyat. Yang kedua tentang apa yang akan dilakukan Walhi, pasti Walhi NTB akan mengetahuinya kalau dia bersama rakyat. Ya betul. Jadi kita tahu persoalan rakyat kalau kita bersama rakyat. Oke, demikian podcast opsi kita hari ini. Jadi hari ini podcastnya spesial, mengundang Bang Amri jauh-jauh datang dari Nusa Tenggara Barat untuk datang ke sini di podcast opsi, obrolan penting tapi santai. Sampai jumpa di opsi berikutnya. Terima kasih. Dadah.